Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana ala abdihi Muhammad ibn Abdullah. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian bersama keluarga di rumah dan dimanapun kalian berada senantiasa memperoleh lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga kita dapat menjalankan tugas kita dalam menjalankan kehidupan di dunia ini dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk saat ini, untuk hari ini kita akan mempelajari atau menghafalkan surah Abasa. Ini surah Abasa terdiri dari 42 ayat dan termasuk surah Makkiyah, artinya surat yang diturunkan di kota Mekah. Hari ini kita akan mempelajari ke 42 itu, tapi karena kita akan menghafalkannya, tentu tidak mungkin kita menghafalkannya 42 ayat itu dalam waktu yang cukup singkat. Saya memahami dan mengerti betul, insya Allah ya, mengerti kesulitan di antara kalian, ada yang agak lambat ya, agak lambat di dalam menghafalkannya, atau ada sebagian di antara kalian yang menemui kesulitan di dalam menghafal karena mungkin ada beberapa hal faktor, di antaranya bacaan Al-Qur'annya masih belum lancar ya. Penguasaan terhadap huruf-huruf hijaiyah masih belum dikuasai sepenuhnya ya. Oleh karena itu mari kita belajar terus ya. Insya Allah kalau ada kemauan pasti di situ ada jalan ya. Jangan pernah berputus asa untuk memelihara, untuk menjaga atau untuk menghafal ayat-ayat suci Al-Qur'an. Biasanya kalau kita ingin terus hafal ayat yang sudah pernah kita hafalkan itu, terus kita latih, terus kita asah, dan dimanapun ya, baik di perjalanan atau lagi santai, lagi nganggur, bisa diingat-ingat itu ya. Kalau saya misalnya memanfaatkan waktu perjalanan dari rumah ke tempat kerja. Biasanya perjalanan itu memakan waktu sekitar 25 sampai 30 menit dari rumah ke kantor. Nah, sepanjang jalan itu kita gunakan waktu sebaik mungkin ya. Bisa jadi misalnya 1 juz amma itu bisa cukup kita ingat ya, kita hafalkan dari rumah sampai tempat kerja ya. Kadang-kadang masih ada waktu tersisa karena ada kemacetan dan lain sebagainya, itu bisa menambah pada surah-surah yang lain, misalnya pada juz ke-29, dan sampai akhirnya sampailah kita ke tempat kerja. Nah, kalian juga yang di rumah ya, yang di rumah sambil nyapu misalnya, sambil masak, yang perempuan bisa itu sambil ya mengingatlah ya apa yang sudah pernah kita hafalkan. Sayang kalau misalnya ayat Al-Qur'an yang sudah kita hafalkan itu hilang begitu saja karena tanpa atau karena tidak adanya pengulangan ya, ada murojaah setiap saat ya. Ada murojaah, terus murojaah setiap hari ya.
Kadang-kadang kalau kita sudah pernah hafal ayat itu dan kita tidak murojaah lagi, tidak mengulanginya lagi, itu hilang ya, hilang dari ingatan kita. Dan sayang, sangat-sangat sayang. Kita berusaha semaksimal mungkin, berusaha untuk memperoleh hafalan itu, berusaha untuk meraih hafalan itu. Nah, setelah kita dapat, maka kita harus menjaganya. Seperti halnya kalau kita memburu sebuah binatang, misalnya kita memburu kijang, memburu apa saja ya. Kemudian kita ingin menikmati hidangan itu, menikmati binatang itu misalnya. Kita menikmati buruan itu, setelah kita dapat, maka apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus menjaganya dan memeliharanya agar buruan yang pernah kita tangkap, yang sudah kita lakukan penangkapan itu tidak lari dari diri kita, tidak lari dari apa yang sudah kita harapkan itu, yaitu kita ingin memilikinya itu ya. Sama juga dengan hafalan Al-Quran yang sudah kita berusaha semaksimal mungkin dengan susah payah kita menghafalkannya, maka setelah hafal, jagalah hafalan kita itu dengan seringkali melakukan murojaah, pengulangan dan pengulangan. Dan ya, dengan syarat tidak pernah bosan. Ya, jangan pernah bosan ya. Insya Allah semakin rajin kalian menghafalkan Al-Quran, semakin gigih kalian menghafalkan Al-Quran, semakin besar pahalanya. Karena ada usaha di situ, ada usaha juang yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk mempersingkat waktu, ya, kita mulai dari ayat 1 sampai ayat 11 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ini. Ada 11 ayat yang ada di hadapan kalian. Nanti ini sesi pertama untuk surah Abasa. Nanti sesi kedua nanti kita bertemu pada pertemuan berikutnya. Oke, kita mulai dari ayat pertama dan kedua ya. Coba dua-dua. Ini yang pertama, Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla dalam ayat ini tidak saya potong, tidak hilangkan sama sekali ya. Untuk mengingatkan ya, patokan pertama untuk mengingatkan awal surat itu. Abasa wa tawalla. Kemudian yang kedua, an ja'ahul a'ma. An ja'ahul a'ma. Kita ulang dari ayat pertama sampai kedua. Abasa wa tawalla. An ja'ahul a'ma. Ulang terus ya sampai hafal. Dua ayat ini dikuasai. Setelah Anda kuasai, baru kita beranjak pada ayat berikutnya, yaitu ayat ketiga. Wama yudrika la'allahu ya. Wama yudrika la'allahu ya. Wama yudrika la'allahu yazzakka. Ini ka belakangnya yazzakka. Wama yudrika la'allahu yazzakka ya. An ja'ahul a'ma. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ya. Ayat yang keempat ya. Kita lanjut keempat kalau sudah kita hafal, yaitu au yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Au yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Coba kita gabungkan. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ya, coba kita ulang lagi 4 ayat pertama ya dari Abasa. Abasa wa tawalla
أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. Ingat ya, panjang pendeknya jangan sampai salah ya. Kita lanjut ke berikutnya yaitu ayat yang kelima. Amma, maknya titik itu adalah ma. Amma man istaghna ya. Amma man istaghna fa anta yang sebelahnya, yang sebelah kiri lagi, fa anta lahu tasadda ya. Fa anta lahu tasadda amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Kemudian berikutnya wama alaika alla yazzakka wama alaika alla yazzakka. Kemudian ayat berikutnya ya, kalau udah hafal kita lanjutkan. Wa amma man ja'aka yas'a wa amma man ja'aka. Diulang lagi. Wa amma man ja'aka yas'a ya. Wa huwa yakhsha fa anta lahu talaha. Bukan lahu di situ, lahu ke yang di atas ya. Fa anta lahu tasadda kalau yang di atas ini ya. Untuk yang wa huwa yakhsha setelah itu fa anta anhu talaha ya. Fa anta anhu itu ada ain ya. Jangan sampai terbalik di situ di dalam menghafalkannya. Ini ada biasanya agak di dalam menghafalkan surah Habasa ini biasanya yang suka terbalik itu yaitu pada ayat ke-6 sama ayat ke-10 ya. 6 dan 10 itu biasanya suka terbalik. Yang pertama ada yang ke-6 fa antalahu tasadda ya. Kemudian untuk ayat yang ke-10 fa anta anhu talaha. Kemudian yang terakhir kalla innaha tazkirah. Kalla innaha tazkirah. Oke, kita coba melakukan pengulangan dari awal dari ayat 1 sampai ayat 11 ya, bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha kalla innaha tazkirah. Demikian pertemuan kita pada kali ini pada surah Abasa bagian pertama, dan kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang
Abasa bagian kedua, yaitu ayat ke-12 sampai berikutnya. Oke, mari kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-tahar ala rasulillah wa sahbihi al-akhyar. Alhamdulillahirabbil alamin wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.